Saya silakan dengan NIM SSS 230443. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum kecerdasan buatan atau CEPAN dengan topik unicorn search. Nah, di sini ada beberapa tugas atau task yang akan uh, dikerjakan. Sebelumnya itu, yang pertama itu adalah representasi graf. Cara yang paling umum dan mudah dalam Python adalah menggunakan dictionary sebagai adjacency list. Nah, di mana pada praktik bagian satu ini kita diminta untuk membuat representasi graf, yaitu melengkapi kode yang sudah diberikan. Nah, saya akan langsung menjelaskan pada kode untuk pada bagian yang pertama ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di sini adalah mendefinisikan sebuah graf dalam bentuk adjacency list menggunakan dictionary di Python, di mana kunci atau key-nya itu mewakili simpul atau node dalam graf, yaitu SABC, ASD, BSDEG sampai dengan HEG. Nah, di mana nilai atau value adalah daftar tetangga dari node tersebut, yaitu node yang terhubung langsung dengan edge-nya. Contohnya itu kan SABC. Nah, artinya simpul dari S itu terhubung ke A, terhubung ke B, lalu terhubung ke C. Begitu juga sampai seterusnya. Contohnya itu yang kedua itu A, dia terhubung ke S, dan dia terhubung ke D. Nah, lalu di sini ada for node name invalid item. Lalu di print. Di sini untuk mencetak isi graf sehingga kita bisa memverifikasi bahwa setiap node dan daftar terhubung sudah benar. Jadi bisa kita simpulkan kode ini merepresentasikan graf dalam bentuk dictionary dan menampilkan hubungan antar simpulnya. Maka kan kita coba clear, ini kita coba clear, lalu kita run. Nah, dia akan mencetak bahwa S itu tetangganya, S itu bersimpul dengan A, B, dan C sampai dengan H, yaitu E dengan H. Oke, lalu kita itu adalah bagian yang pertama. Lalu kita bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang kedua ini adalah implementasi BFS, di mana BFS menjelajahi graf level demi level, di mana algoritma ini menggunakan struktur data queue atau antrian yang bersifat first in, first out atau FIFO untuk mengelola node mana yang akan dikunjungi selanjutnya. Oke, untuk bagian ini saya akan langsung jelaskan pada kode berikut. Nah, di sini fungsi BFS ini bagian mendefinisikan algoritma BFS untuk mencari jalur dari start node ke goal node, di mana Q atau DQ dipakai untuk menyimpan node yang akan dieksplorasi beserta jalur yang akan dilewati. Lalu di sini kita menggunakan visit cell. Jadi kita menggunakan visit cell di mana untuk menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak masuk lagi ke loop. Contohnya itu kita udah mengunjungi Bali G nih. Untuk selanjutnya biar nggak kita kunjungi lagi Bali G gitu. Lalu di sini ada visit order. Di sini mencatat urutan. Di sini ada mencatat urutan semua node yang sudah dijelajahi. Lalu di sini kita menggunakan loop while queue. Di sini akan terus berjalan sampai queue-nya itu kosong. Yaitu kita ambil node paling depan, yaitu pop live. Lalu jika node itu adalah tujuan, fungsi akan mengembalikan urutan kunjungan plus jalurnya. Dia akan langsung mencetak apa saja jalur dan urutannya jika sudah sampai kepada goal testnya. Lalu jika belum, maka kita tambahkan semua tetangga yang belum kunjungi ke queue sampai dapat goal testnya. Lalu di sini kita menjalankan BFS-nya, di mana kita ingin startnya itu tadi dari S ke G. Startnya itu dari S ke G, lalu variabel BFS visit order ini berisi daftar urutan node yang dikunjungi oleh BFS. Lalu variabel BFS path di sini berisi jalur terpendek dari S ke G.
Nah, kita coba run pada bagian tersebut. Nah, ini bisa jalan. Ini kita clear. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa hasil PFS dan SGG itu adalah urutan kunjungannya itu dari S, A, B, C, D, E, G. Namun, jalur yang ditemukan itu adalah S, B, G. Oke, lanjut kita ke bagian 3. Nah, di bagian 3 ini, pada bagian 3 ini, kita mengimplementasikan fungsi DFS. Kita mengimplementasikan fungsi DFS di mana mirip dengan BFS, fungsinya harus mengembalikan urutan kunjungan dan jalur yang ditemukan. Atau kita bisa membuat list pattern sebagai stack atau event untuk push dan pop untuk pop. Lalu kita jelaskan pada bagian kodenya. Nah, di sini kan ada eh, fungsi dari di sini, di mana bagian ini kita mendefinisikan algoritma DFS, di mana stack di sini dipakai. Di sini kan ada stack. Stack ini dipakai untuk menyimpan node yang dieksplorasi beserta jalurnya, yaitu node path. Stack ini bekerja eh, dengan prinsip LIFO, sedangkan BFS tadi prinsip FIFO. Ini last in, first out, di mana visit test di sini menandai node yang sudah dikunjungi agar tidak terulang bersama sama seperti BFS. Lalu di sini ada visit order, di sini mencatat urutan node yang benar-benar dieksplorasi. Lalu di sini juga menggunakan loop agar terus berjalan selama masih ada node di stack. Lalu kita ambil node yang paling atas, yaitu pop. Eh, Kalau node itu sudah ada di visit order dilewati karena sudah dijalani sebelumnya. Lalu kita masukkan nodenya itu ke visit order dan visited, di mana jika node itu adalah tujuan atau goal node, langsung dikembalikan urutan kunjungan dan jalur yang ditemukan. Hampir sama seperti BMS. Jika contohnya tadi tujuannya di Bali G, sudah sampai di BMS-nya itu, maka dia akan langsung mengembalikan apa yang sudah dilewati dan jalur itu ditemukan. Nah, lalu eh, kalau bukan, kita masukkan semua tetangga yang belum dikunjungi ke stack itu. Maka tetangga di balik urutannya atau eh, reverse stack, eh, lalu di sini reverse, lalu supaya jalur dieksplorasi dengan cara yang titik, misalnya A lebih dulu ke B, B lebih dulu ke C gitu. Lalu kita akan memanggil fungsi DFS-nya, di mana kita menjalankan panggilan DFS pada graph polygraph. Lalu di visit order itu menyimpan urutan node yang dikunjungi DFS. Lalu DFS pet di sini menyimpan jalur dari S ke G jika ada. Nah, di sini kan jika ada. Nah, kita coba ini clear. Lalu kita coba mulai bagian ini. Nah, bisa kita lihat hasil DMS dari SGG itu adalah urutan kunjungan yang dilewati, dan SGG itu adalah S, A, D, B, E, C, H, G. Lalu jalur yang ditemukan itu adalah S, A, D, B, E, H, G. Nah, bisa kita lihat bahwa jalur yang ditemukan yang lebih singkat itu adalah dengan menggunakan BFS tadi. Dia hanya melalui dua node, sedangkan ini dia melalui 6 node agar sampai dia ke G. Oke, lanjut ke selanjutnya bagian 4, di mana pada bagian 4 ini adalah latihan studi kasus peta. Kita gunakan kondisi FS dan DFS yang telah dibuat bersama-sama pada map sampel yang ada pada slide eh, mata kuliah. Lalu eh, di mana kita di sini menggunakan mengimplementasikan algoritma BNS menggunakan Q untuk menemukan jalur terpendek berdasarkan jumlah angka, lalu mengimplementasikan algoritma DFS yang menggunakan step untuk menjelajahi graf secara mendalam. Oke, saya akan langsung menjelaskan pada kode. Nah, di sini bagian di sini pada map kita mendefinisikan kota-kota dan dari sebuah ini setiap kota adalah sebuah simpul. Kita misalkan, maka daftar setelahnya adalah
kota yang langsung terhubung. Contohnya kan Los Angeles. Nah, dia terhubung ke Las Vegas, San Francisco, dan Phoenix. Lalu Las Vegas itu terhubung langsung ke Los Angeles dan Salt Lake City. Nah, ya artinya Las Vegas itu bisa langsung terhubung ke Los Angeles dan Salt Lake City. Nah, di sini kita menggunakan map star Las Vegas dan map goalnya itu Calgary. Kita awalnya itu adalah Las Vegas dan goalnya itu adalah Calgary. Nah, lalu eh, di sini ada map BFS visit dan BFS pet. Di sini kita memanggil fungsi BFS yang sudah dibuat sebelumnya. Map BFS, map BFS pet ini menyimpan jalur terpendek yang ditemukan BFS. Lalu di sini kita juga menggunakan map DFS visit map DFS pet, yaitu uh, kita memanggil fungsi DFS dan map DFS pet itu menyimpan jalur yang ditemukan DFS. Oke, kita langsung run pada bagian tersebut. Kita coba where Oke, nah di sini peta hasil BFS dari Las Vegas ke Calgary, jalur ditemukan melalui menggunakan DFS dari Las Vegas ke Salt Lake City ke Helena ke Calgary, di mana jumlah ya yang ditemukan jumlah langkah atau jumlah kota yang dilalui itu adalah 3. Lalu peta hasil DFS dari Las Vegas ke Calgary itu adalah jalur ditemukan itu adalah Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Vancouver, Calgary, yaitu di mana kota yang berarti adalah 6. Lalu, oke, kita akan masuk ke studi kasusnya. Di mana di sini pada tugas praktikum itu membuat contoh lain dan menggunakan metode BFS yang berbeda dari contoh praktikum yang sudah diberikan. Lalu, untuk implementasikan juga kita terapkan metode BFS dan DMS pada tugas grab yang sudah dikumpulkan pada tugas teori minggu lalu. Di mana di sini kasus yang pertama yang saya ambil itu contohnya itu adalah kampus IT Dell, di mana pada kasus grafik kampus itu dilalui algoritma BFS bekerja sesuai teorinya dengan menelusuri graf secara level demi level menggunakan struktur data queue dari simpul awal yaitu gerbang. BFS mengunjungi semua tetangga terdekat terlebih dahulu sebelum bergerak ke simpul jauh. Dengan pola penelusuran ini, BFS berhasil menemukan jalur menuju asrama melalui rute gerbang, perpustakaan, gedung B, lalu ke asrama. Oke. Sementara pada kasus yang sama, algoritma DFS ini menelusuri graf dengan cara mendalam sedalam mungkin. Ke satu cabang menggunakan struktur data stack. Dari gerbang DFS bisa saja langsung memilih jalur gerbang, perpustakaan, gedung B, asrama. Yang kebetulan juga hanya memerlukan 3 langkah. Namun sesuai teori, DFS tidak menjamin jalur terpendek karena sifatnya yang mendahulukan kedalaman daripada kelengkapan level. Jika struktur graf lebih kompleks, DFS bisa menempuh jalur yang lebih panjang sebelum mencapai asrama. Oke, saya akan langsung menjelaskan pada kode. Nah, di sini di sini kita merepresentasikan graf. Lalu di sini nama tempat atau gerbang yang berhubungan langsung dengan perpustakaan dan gedung A asrama terhubung langsung dengan gedung B dan lab. Lalu di sini kita menggunakan algoritma BFS. Di sini kita menggunakan queue atau antrian yang dimana prinsipnya itu menelusuri graf level demi level. Semua tetangga dari node saat ini akan dimasukkan ke antrian lalu diproses satu persatu. Di mana BFS menjamin menemukan jalur terpendek jika graf tidak berbobot. Nah, di sini kita ngambilnya itu graf tidak berbobot. Oke. Lalu di sini kita juga menggunakan algoritma DFS, di mana prinsipnya itu menelusuri graf sedalam mungkin pada satu cabang baru mundur atau disebut dengan backtrack. Jika bodoh, DFS tidak menjamin jalur terpendek, tapi bisa cepat menemukan solusi jika jalurnya memang berada di cabang pertama yang dilalui. Contohnya kan A itu ada cabangnya A, B, sedang
A dan B, maka dia akan menelusuri dulu si A itu. A itu ada cabangnya kah? Yaitu contohnya kan A, cabangnya itu ada B dan C. Maka dia harus menelusuri terlebih dulu A, lalu ke B. Jika B itu punya node lagi, maka harus ditelusuri lebih dulu baru setelah itu nanti dan node di B itu tidak ada lagi, maka langsung lanjut ke C. Lalu oke, di sini juga menggunakan di mana kita ingin startnya itu adalah di gerbang, lalu goalnya itu adalah di asrama. Sama-sama sebelumnya di sini ada menggunakan BFS visit dan BFS pet dan DFS visit dan DFS. Nah, eh, kita akan langsung merun pada bagian tersebut. Kita klik dulu, lalu kita run. Nah, di sini kampus, yaitu hasil BFS dari gerbang ke asrama, urutan kunjungannya itu menggunakan BFS itu, yaitu gerbang, perpustakaan, gedung A, gedung B, kantin, lab, dan asrama. Nah, jalur yang ditemukannya itu adalah gerbang, perpustakaan, ke gedung B, lalu ke asrama. Di mana node yang dilaluinya itu ada 3. Sedangkan kalau kita menggunakan dari DFS, gerbang ke asrama itu adalah gerbang, gedung A, lab, dan asrama. Jalur yang ditemukan itu adalah gerbang, gedung A, lab, dan asrama. Dan jumlah nodenya itu adalah 3. Nah, kebetulan di sini DFS dan DFS itu uh, jumlah node yang dilaluinya itu sama. Itu sangat memungkinkan, bukan berarti jika BFS contohnya itu lebih uh, banyak node yang dilaluinya, bukan berarti kita ngestak di BFS itu harus nodenya itu harus lebih banyak, bukan. Namun ada kemungkinan dia akan melalui node yang sama. Nah, lalu kita ke pengimplementasian dari representasi data berbobot yang ada tugas kelompok yang sudah uh, pada minggu yang lalu. Nah, di mana di sini pada kasus grad beta, di sini saya mengambil eh, start nodenya itu diambil dari bagian, lalu goalnya itu saya ambil ke Persea, tidak beda jauh pada tugas kelompok. Nah, di mana hampir sama sama sebenarnya hampir sama dengan kasus yang pertama tersebut, cuman di sini adalah menggunakan graf beta dari Badri ke persen. Lalu saya akan menjelaskan langsung pada bagian kode. Nah, di sini node atau simpulnya itu nama daerah. Contohnya itu Bali G, Lagu Buti, Porsea. Yang dimana Bali G terhubung langsung dengan Lagu Buti, Numban Bubul, dan Aik Bonon. Lalu Numban Korek itu langsung terhubung dengan Si Burung. Lalu eh, di sini kita juga menggunakan algoritma DFS dan algoritma DFS. Oke, di mana startnya itu di Bali G, startnya itu di Bali G, yaitu Q sama dengan Bali G. Kita ambil Bali G, cek apakah tujuan atau bukan. Lalu kita masukkan tetangga Bali G ke Q. Contohnya itu adalah Lagu Buti, Bumbul, dan Aibono. Maka di antriannya itu adalah Lagu Buti, Lumban Bumbul, dan Aibono. Lalu kita ambil lagi Lagu Buti ini. Kita cek si Lagu Buti, apakah dia memiliki not. Nah, ternyata dia memiliki not, yaitu Lagu Buti itu ini itu menjadi lemban bulbul, aik bolong, dan orang raja. Nah, di sini. Lalu kita ambil lemban bulbul, kita cek bukan. Apakah itu Goldes atau bukan. Tambahkan tetangganya itu orang raja. Lagi, tapi sudah ada di visitor. Kan lemban bulbul itu terhubung orang raja. Namun sudah ada tadi pada Guboti, maka tidak dibuat lagi. Nah, lalu di sini kita menggunakan BFS. Coba. Di mana? Itu kan BFS tadi. Lalu sekarang DFS. Di mana di DFS ini contohnya itu kita jika DFS dia langsung contohnya dari Bali G kan tadi kan, lalu maaf dari Bali G, lalu dia ke Lagu Buti, ke Lagu Buti kan dah lagu Bali G, lalu ke Bali G, lalu ke Lagu Buti, lalu ke Onan Raja, lalu ke Persea. Hmm, oke, di sini
bisa kita lihat bahwa startnya itu kan tadi di balik G. Nah, balik G ini C apakah tujuan atau bukan? Ternyata enggak. Balik G itu adalah start. Lalu tambahkan semua tetangganya itu uh, logo roti, unggul, air bolong. Nah, alhamdulillah berarti karena kita pakai stack yaitu air bolong. Nah, kita cek apakah tujuan atau bukan tetangganya. Ternyata air bolong itu tetangganya itu adalah Persia langsung. Maka stacknya itu menjadi lagu bodi, lumban bulbul, dan Persia. DFS bisa saja langsung ketemu Persia lewat air bolong. Tetapi urutan tetangga mengaruhi jalur. Kalau DFS masuk kalau DFS dia masuk lagu bodi dulu, maka balik lagu bodi Onan Raja Persea. Jalurnya dia lebih panjang. Nah, oke. Di mana kita di sini adalah map start dua liga lalu terserah. Di sini juga kita akan menggunakan visit dan pair. Lalu kita akan mencoba run pada bagian tersebut. Oke, ini sudah jalan. Lalu ini kita coba clear. Lalu kita run. Nah, peta hasil BFS dari bagi ke Persea itu adalah bagi Bolon Persea. Lalu jalur yang ditemukan menggunakan DFS juga dari Bali G bulan persen. Maka jumlah node atau yang dilaluinya itu adalah dua. Kebetulan di sini juga sama, yaitu dua node yang dilalui. Namun, seperti yang saya bilang tadi, di sini DFS ini sangat memengaruhi jalur yang kita pilih. Contohnya kan tadi lagu berarti, di sini kan ada tadi lagu berarti menunggu naik bulan. Nah, ini yang pertama kita eksekusi untuk melihat nodenya dari mana? Dari lagu berarti dulu kah, lembaga dulu kah, air bulan kah? Maka itu sangat mempengaruhi nanti ke eh, tujuan akhirnya gitu. Contohnya lagu musik kan langsung bertetangga dengan sebelumnya itu Persea tadi. Dan goal test kita itu ternyata Persea. Namun kita coba terlebih dahulu ternyata itu dari Aik Ulun. Maka bisa jadi nanti dari Aik Ulun dia ke Bali dulu baru ke Persea lagi. Nah, itu menjadikan tiga node yang dilalui sedangkan dari Bali dan menggunakan dari lagu Batu duluan tadi hanya dua node yang dilalui. Oke. Dari task atau dari praktikum ini bisa kita simpulkan bahwa kita mempelajari dan mengimplementasikan dua metode pencarian dasar yaitu WMS dan FS di mana keduanya diterapkan berbagai contoh mulai dari graf sederhana, graf peta kota besar, lalu representasi kampus IT Delft dan tugas kelompok yang berisi daerah sekitar Bali G di mana dari hasil implementasi terlihat bahwa BFS menelusuri simpul secara level demi level menggunakan Q sehingga mampu menemukan jalur trek pendek dan lebih optimal. Misalnya dari Bali ke Porsea, BFS hanya membutuhkan dua langkah. Sementara itu DFS menggunakan stack dan menyusuri jalur sedalam mungkin ke satu cabang terlebih dahulu. Sebelum dia kembali ke awal, meskipun uh, meskipun tetap menemukan uh, solusi atau jalur yang diperoleh tidak selalu yang terpendek seperti baliknya ke Persia yang memerlukan tiga langkah. Melalui berbagai kasus tersebut, kita dapat memahami perbedaan karakteristik BFS dan DFS di mana BFS unggul dalam mencari jalur optimal, sedangkan DFS lebih efisien dari sisi memori dan dapat lebih cepat jika jalur tujuan berada di cabang awal. Lalu praktikum ini sekaligus menunjukkan bahwa konsep uniformitas bekerja dalam menelusuri ruang keadaan tanpa informasi tambahan, hanya berdasarkan struktur graf yang diberikan. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.